pergi ke laut cari gurita, lalu dibakar oleh Soleha. Gua Margaret dari 12 IPS 2 SMA Budi Mulia, Jakarta. Kira-kira kalian tahu nggak nih kita mau bahas apa? Nah, di sini dapat kalian lihat ada 2 buah bendera negara, juga 2 gambar tokoh, dan sebuah peta yang menunjukkan suatu lokasi. Kalian bisa tebak nggak nih peta itu menunjukkan lokasi di mana? Jadi, peta tersebut menunjukkan lokasi di kawasan Teluk Persia. Terus, apa hubungannya dengan 2 gambar bendera serta gambar tokoh tersebut ya? Pasti ada dong kaitannya. Yuk kita lihat apa sih kaitannya. Jadi, 2 gambar bendera itu adalah bendera negara Irak yang berada di bawah, sedangkan Iran berada di atas. Terus, 2 gambar tokoh itu terdiri dari Ayatullah Khomeini, yaitu gambar yang berada di atas, dan yang di bawah merupakan Saddam Hussein yang berasal dari Irak. Nah, jadi kalian udah bisa tebak belum? Kira-kira kita mau bahas apa nih? Oke, jadi kita langsung aja. Kita akan bahas tentang Perang Teluk ke-1. Apa yang kalian pikirin pertama kali pas denger Perang Teluk? Apakah maksudnya teluknya saling perang? Atau berlomba mendapatkan teluk? Atau mungkin lomba memancing di teluk? Nah, daripada kalian penasaran, langsung aja yuk kita bahas. Perang Teluk ke-1 terjadi di kawasan Teluk Persia, tepatnya pada tahun 1980 sampai 1988, yaitu antara Irak dengan Iran. Dikarenakan perebutan kekuasaan untuk menguasai kawasan Teluk Persia. Kalau ada perang, pasti ada sebabnya dong teman-teman. Sebabnya adalah persaingan Irak dan Iran untuk menjadi penguasa di Jazirah Arab. Di wilayah ini terdapat negara-negara seperti Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain, Arab Saudi, serta Irak dan Iran. Nah, antara negara-negara tersebut menjalankan hukum Islam. Seharusnya mereka bersatu dong kalau berdasarkan logika, karena mereka sama-sama menjalankan hukum Islam. Namun, walaupun mereka menjalankan hukum Islam, tetapi alirannya berbeda loh teman-teman. Kira-kira kalian tahu nggak nih alirannya ada apa aja? Oke, jadi terdapat 2 aliran. Mayoritas menganut aliran Sunni dan minoritas menganut aliran Syiah. Oleh karena itu, mereka ingin agar negara-negara lain itu mengikuti aliran salah satu dari kedua itu dan ingin mendominasi negara-negara lain juga. Yang berarti mereka ingin menjadi pemimpin di Jazirah Arab, teman-teman. Lalu, adanya perbedaan aliran agama, etnis, dan kepentingan ekonomi. Irak dan Iran berlomba-lomba untuk terus menguasai wilayah yang merupakan penghasil minyak bumi. Aliran agamanya juga berbeda loh teman-teman, yaitu Irak menganut Sunni, sedangkan Iran menganut Syiah. Masing-masing dari mereka ingin menyebarkan ajarannya. Kedua etnis dari negara itu pun berbeda. Di Irak, etnisnya adalah bangsa Arab, sedangkan di Iran adalah Persia. Dan Iran mendukung etnis minoritas yang berada di Irak. Selanjutnya adalah meletusnya revolusi Islam Iran oleh Ayatullah Khomeini. Pada awalnya, Ayatullah Khomeini mengkudeta pemimpin Iran pada saat itu, yaitu rezim Shah Reza Pahlavi. Awalnya, aliran yang dianut pada saat Reza Pahlavi adalah Sunni, karena Iran masih berbentuk kerajaan, bukan teokrasi atau bukan negara yang berdasarkan hukum Islam, seperti sekarang. Semenjak revolusi ini, Iran berubah menjadi aliran Syiah dari Sunni. Dari kejadian ini, Saddam Hussein menjadi takut kalau nanti Ayatullah Khomeini mempengaruhi rakyatnya untuk menjatuhkan dirinya. Karena Saddam Hussein berteman erat dengan pemimpin Iran yang dikudeta oleh Ayatullah Khomeini. Yang keempat adalah perebutan wilayah Shatt al-Arab. Perlu kalian semua ketahui, Shatt al-Arab merupakan jalur perairan strategis yang memisahkan Irak dengan Iran menuju Teluk Persia. Sepanjang jalur perairan ini dibangun pelabuhan-pelabuhan besar. Serta jalur ini adalah jalur ekspor minyak Irak dan Iran. Nah, kedua negara tersebut menguasai sungai Shatt al-Arab. Maka hasil atau keuntungan ekonominya dibagi 2. Lalu, semenjak Iran dipimpin oleh Ayatullah Khomeini yang menjadi semakin kuat, di sini Irak menjadi takut kalau nanti dia akan kehilangan ladang minyaknya di Shatt al-Arab.
Oleh karena itu terjadilah perebutan untuk bisa menguasai wilayah Syed al-Arab itu sendirian. Dan yang terakhir adalah melemahnya kekuatan Iran pasca revolusi tahun 1979. Kenapa bisa terjadi ya? Padahal kan semenjak dipimpin oleh Ayatullah Khomeini, Iran menjadi lebih kuat. Kira-kira apa ya penyebabnya? Ayo kita simak teman-teman. Awalnya, Jazirah Arab yang terdiri dari berbagai negara yang merupakan kerajaan masih menjalin hubungan ekonomi yang kuat dengan Inggris dan AS. Namun, semenjak revolusi Iran dilaksanakan, negara-negara barat tidak lagi mendukung Iran. Mereka kebanyakan menjalin hubungan dengan kesultanan, yaitu dengan Syah Iran yang sebelumnya. Tetapi, Syah Iran yang sebelumnya kan sudah digulingkan oleh Khomeini. Dari sini juga Khomeini merasa pemerintah negara-negara barat terlalu banyak ikut campur di urusan dalam negeri Iran. Dapat kita lihat gambar di sebelah kiri menunjukkan lokasi sungai Syed al-Arab, Teluk Persia, serta wilayah negara Irak dan Iran. Lalu gambar di sebelah kanan menunjukkan sungai Syed al-Arab. Kan kita udah bahas nih tentang penyebabnya. Kira-kira jalannya perang gimana ya teman-teman? Pada penasaran gak nih? Oke, simak baik-baik ya. Nah, sekitar tanggal 1 pada April 1980, pada sebuah konvensi ekonomi internasional yang diselenggarakan oleh mahasiswa se-Asia di Irak yang berlangsung di Universitas Mustansiriyah Baghdad, tiba-tiba sebuah bom meledak dan menggagalkan acara tersebut. Kegiatan yang mengalami kegagalan tersebut membuat Irak menganggap bahwa Iran sedang menantang untuk berperang. Kenapa ya? Kok Irak bisa mengiranya Iran yang melakukan? Ya karena mereka dari dulu sudah bersih tegang. Jadi ketika ada sebuah tragedi yang menyebabkan kegagalan besar, maka pasti menuduh musuhnya. Lalu, selang 5 bulan dari kejadian tersebut, tepatnya pada tanggal 4 September 1980, Iran yang tidak terima dituduh pun melakukan pengeboman karena dia marah. Dan kemudian melancarkan serangan ke beberapa wilayah di Irak, seperti desa Kanakin, Kata Mandali, Mustafa, Muzariyah, Jurbatiyah, serta instalasi minyak di Nefkane. Akibat dari serangan ini pun puluhan rakyat Irak menjadi korban. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan Irak? Apakah Irak akan diam saja? Atau dia akan meminta bantuan dari negara lain? Tentu tidak, malah melakukan serangan balasan dengan sendirinya, yaitu pada 22 September 1980. Ia menyerang dan menghancurkan pusat-pusat persenjataan berat, juga pelabuhan udara Mehrabad, Teheran. Kemudian, Iran berhasil menduduki Pulau Tum Besar dan Tum Kecil, yang merupakan wilayah sengketa kedua negara, yang sudah dikuasai oleh Iran selama ratusan tahun. Irak pintar juga ya teman-teman, dia tidak mau menyerang wilayah seperti desa, tetapi malah melumpuhkan lokasi-lokasi vital milik Iran, dan mengambil keuntungan dari itu, seperti dengan menduduki wilayah sengketa tersebut. Di sini, Irak menguasai kota-kota penting Iran dan sempat menjadikan kota Teheran sebagai bagian dari negara Irak. Irak pun masih terus menyerang Iran, walaupun pemimpin negaranya, yaitu Ayatullah Khomeini, sudah kabur. Setelah kejadian itu, Iran pun membalas dendam dengan menyerang wilayah Basra dan Masid. Melihat Iran yang balas menyerang, kemudian tepatnya pada tanggal 1 April 1983, Irak pun kembali membalas dendam dengan menghancurkan sumur minyak Iran di Norwuz. Kira-kira apa ya yang terjadi dengan sumur minyak milik Iran? Apakah hancur atau bocor? Atau Iran sudah dapat memprediksi bahwa Irak akan menyerang sumur minyaknya dan akhirnya serangan Irak mengalami kegagalan? Nah, jawabannya adalah yang pertama, yaitu sumber minyak Iran mengalami kebocoran dan menimbulkan pencemaran laut serta air tawar di beberapa daerah di sekitar Teluk Persia. Dampak dari hal tersebut adalah krisis air bersih. Nah, selain itu juga air minum di wilayah tersebut sangat mahal, bahkan harga 1 liternya hampir sama dengan 5 kali harga standar minyak mentah OPEC. Wah, kalau kayak gini terus bisa bangkrut ya teman-teman. Ini pun berakhir dengan dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598 pada tanggal 20 Agustus tahun 1988 yang berisi bahwa Iran harus melakukan gencatan senjata, yaitu tarik mundur pasukannya, juga penghentian tembak menembak, serta menerima kembali perjanjian Algiers. Sedangkan Irak harus keluar dari Iran dan menerima sanksi embargo ekonomi selama 5 tahun. Sekarang, yuk kita bahas tentang dampak Perang Teluk Pertama bagi Irak dan Iran.
Bagi Irak sendiri di bidang ekonomi adalah perekonomian Irak mengalami kehancuran. Pembangunan ekonominya juga terhambat. Selain itu juga mengalami kerugian sebesar 561 miliar dolar AS dan produksi minyaknya pun menurun drastis serta terjadi fluktuasi harga minyak dunia. Di bidang sosial, banyaknya jumlah korban yang meninggal sekitar 340.000 jiwa. Lalu, pada bidang militer, korban dari kemiliteran yang meninggal sekitar 200.000 sampai 600.000 jiwa, serta banyak persenjataan dan alat-alat kemiliteran yang rusak. Dan yang terakhir di bidang politik, yaitu pengaruh AS yang semakin kuat di Timur Tengah. Juga adanya sikap anti-Amerika dan sistem pemerintahan yang berjalan menjadi terhambat. Sedangkan dampak bagi Iran sendiri adalah pada bidang ekonomi, pembangunan ekonominya menjadi terhambat. Selain itu, kerugian yang besar sekitar 627 miliar dolar AS dan fluktuasi harga minyak dunia. Di bidang sosialnya, banyaknya jumlah korban yang meninggal sekitar 800.000 jiwa. Lalu, pada bidang militernya, korban yang meninggal adalah sekitar 105.000 sampai 500.000 jiwa, serta banyak persenjataan dan alat-alat kemiliteran yang rusak. Dan yang terakhir adalah pengaruh AS semakin kuat di Timur Tengah, dan sistem pemerintahan yang berjalan menjadi terhambat, yaitu di bidang politik. Pesan moralnya adalah, setiap orang berhak mempunyai ambisi, tetapi bukan berarti ambisilah yang mengendalikan sikap dan cara berpikir kita. Dan jika kamu memiliki ambisi, maka janganlah ambisimu itu membawa penderitaan bagi orang lain. Oleh karena itu, ambisi yang baik akan membawamu dan orang lain pada hal yang baik juga. Burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara dan perkataan saya kurang berkenan. Semangat terus dalam belajar dan pantang menyerah dalam mencapai segala hal. Dan tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Ramai sungguh di hari raya, sungguh segar air kelapa. Salam undur dari saya, kapan-kapan semoga berjumpa.